Yeay, kamu sudah sampai di California yang cerah. Langsung cus ke pegunungan Santa Lucia aja kalau gitu. Tapi kok ada yang aneh ya? Seolah-olah ada yang sedang mengawasimu. Kamu pun mulai celingukan untuk mencari sumbernya. Nggak ada apa-apa. Jantungmu seketika mencelos saat matamu menangkap objek di puncak gunung. Jauh tinggi di angkasa, kamu melihat sesosok bayangan raksasa. Kedua lengannya terentang ke samping, menyentuh warna-warni biang lala yang mengitarinya. Bayangan misterius ini terlihat hitam, tanpa ekspresi, dan tanpa wajah. Objek ini terus terbang mendekatimu, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Nah, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers. Fenomena ini telah membuat para pendaki gunung di California senam jantung selama lebih dari 300 tahun. Sampai saat ini pun, sains belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Yang kita tahu, Dark Watchers hanyalah fenomena alam biasa. Menurut salah satu teori, siluet itu sama sekali nggak ada, namun otak kita mengiranya sebagai objek yang terbentuk oleh bayangan awan di atas gunung. Legenda seperti ini telah menyebar selama berabad-abad dan otak kita mulai menangkapnya sebagai objek yang bisa dilihat. Begitupun saat kamu melihat pola wajah manusia pada roti bakar atau awan yang menyerupai bentuk anjing. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Kita menamakannya sebagai fenomena broken spectre. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari dibiaskan oleh kabut atau awan. Makanya, di sekeliling bayangan raksasa tadi terdapat pelangi. Bener kan? Nah, kalau bayangan hitamnya sendiri, sebetulnya sih cuma bayangan tubuhmu yang memanjang lalu terpantul di atas gunung yang ada di depanmu. Bayangan ini sering terbentuk saat kamu membelakangi sumber cahaya matahari. Ya, tetap aja sih bikin kita parno saat melihatnya. Kamu melanjutkan perjalanan ke arah timur, sampailah di sebuah gurun. Cahaya mentari mulai menyengat punggungmu. Di hadapanmu cuma terdapat hamparan tanah kosong tak bertuan. Rupanya gurun ini pernah menjadi dasar danau. Di atas pasir terlihat jejak yang mengular. Mungkin ada orang yang telah kepayahan menyeret benda berat sampai sejauh itu. Kamu pun mengikuti jejak aneh ini, tapi tiba-tiba ada sebongkah batu besar. Siapa juga yang mau repot-repot menyeret batu besar di tengah gurun? Gak ada lah, karena batunya memang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini dinamakan batu berlayar. Setiap musim dingin, es menyelimuti permukaan tanahnya. Dan saat anginnya bertiup kencang, batu ini mulai meluncur di atas permukaan gurun yang licin. Setelah esnya mencair, jejak panjang akan membekas di sepanjang jalur yang dilaluinya. Setelah dari California yang cuacanya ngebul, gimana kalau kita ngadem sebentar di Antartika? Ada salju, es, dan kilau cahaya matahari. Di sana juga ada gurun loh, mataharinya juga sangat menyilaukan mata. Setelah beberapa kali mengucek mata, kamu melihat warna merah mencolok di kejauhan, di antara hamparan salju yang tak bertepi. Setelah cukup dekat, kamu baru tahu kalau objek yang kamu lihat ternyata air terjun. Air berwarna merah mengalir melalui gletser. Lalu, cipratannya menyebar ke segala arah dan mewarnai salju di sekitarnya. Air terjun ini dikenal dengan sebutan Blood Falls atau air terjun darah. Jutaan tahun lalu, ada gletser yang terbentuk di atas kolam sehingga menghalangi masuknya sinar matahari, panas, dan oksigen. Kolam itu kemudian bisa menembus gletser dengan meneteskan air. Saat air asin yang kaya akan zat besi bercampur dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat. Air terjun seperti ini cuma ada di Antartika. Oke, kita sudah sampai di kota Taos, New Mexico. Sebagian penduduk kota ini bisa mendengar dengungan aneh setiap hari. Meski begitu, cuma sekitar 2%-nya saja yang bisa merasakan fenomena ini. Sebagian teori menyatakan dengungan ini bersumber dari akustik ekstrim di tempat tersebut. Ada juga yang bilang kalau mereka cuma mengalami halusinasi pendengaran aneh atau mungkin mengalami kejadian yang menakutkan. Wow, suara yang belum bisa dijelaskan seperti ini juga ada di belahan dunia lain. Pada tahun 2020, wahana penjelajah Mars mendeteksi suara aneh yang berasal dari planet merah. Drone ini terus-terusan menjelajahi Mars dan kadang juga berganti posisi karena gempa yang terjadi di Mars. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Kita menuju hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kok pohonnya kelihatan aneh ya? Mungkin ada orang gabut yang sudah mengecatnya sampai kelihatan warna-warni begitu? Enggak lah, pohon eukaliptus pelangi memang aslinya berwarna ngejreng. Kulit kayunya yang gak biasa ini berubah warna seperti kaleidoskop.
Awalnya hijau, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Kemudian, siklus warna-warni ini berulang lagi. Alam ini menyuguhkan salah satu misteri terbesarnya berupa bola petir. Bola benderang ini sering terlihat saat badai petir dan biasanya berwarna biru, oranye, atau kuning. Banyak saksi yang juga mengaku mereka mendengar bunyi desis dan mencium bau menyengat saat melihat bola petir. Fenomena ini pertama kali tercatat saat bola petir menerobos jendela lalu menghilang. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Menurut teori populer, bola petir disebabkan oleh petir biasa yang menyambar tanah lalu memicu terjadinya reaksi antara oksigen dan unsur tanah yang menguap. Selain itu, bola petir muncul selama gempa bumi dan seringnya berwujud api biru yang keluar dari tanah. Fenomena bola petir ini terjadi di seluruh dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil memfotonya. Di Jawa Timur terdapat gunung unik, kamu tahu namanya kan? Gunung Ijen. Saat malam hari, akan terlihat kobaran berwarna biru elektrik disertai lava biru terang yang mengalir dari tanah. Dan pastinya, suhunya sangat panas. Sebetulnya sih itu bukan lava, tapi gas belerang yang keluar dari celah-celah Gunung Ijen, kemudian terbakar. Gas ini juga berkondensasi menjadi cair, sehingga terlihat seperti lava biru yang mengalir. Dijamin deh, kamu pasti langsung bisa melihat keganjilan di Gurun Namib setelah menginjakan kakimu di situ. Padang rumputnya dipenuhi banyak tonjolan yang hampir bulat sempurna. Di situ juga nggak ada tumbuhan. Motif polkadot raksasa ini dinamakan fairy circles, dan benar saja nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Tapi kemungkinan bulatan-bulatan ini terbentuk oleh rayap yang memakan rumput di sekitar koloni bawah tanah. Karena itulah ukurannya juga bervariasi. Serangga ini terus saja makan hingga koloninya menyebar, lalu berhenti sebelum melewati batas koloni rayap lain. Nah, kalau area yang ditumbuhi rumput itu menunjukkan batas pemisah antar populasi rayap. Kira-kira begitulah teorinya. Kita pindah ke Danau Hillier di Australia. Kamu nggak salah lihat kok. Danaunya emang berwarna pink, mirip permen karet. Kalau kamu mau, kamu juga bisa loh berenang di situ. Danau pink raksasa ini mengandung garam dan bisa juga dijumpai di tempat lain. Warnanya menjadi pink karena alga dan mikroorganisme lain hidup di dalamnya sehingga menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kamu tahu nggak bedanya dari Danau Hillier dengan danau pink lain? Airnya tetap pink meskipun sudah ditaruh di dalam gelas dan sepanjang tahun akan tetap merah cerah. Karakteristik ini nggak dimiliki danau pink di tempat lain. Di Jepang terdapat gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung unik ini menghasilkan fenomena alam petir vulkanik. Awan hitam berupa asap, abu, dan petir terus-terusan muncul saat terjadi badai biasa. Kristal es saling bertabrakan, lalu melepaskan muatan listrik sehingga menimbulkan petir. Lain halnya saat terjadi petir vulkanik. Bukan es yang saling bertabrakan, tapi partikel abu vulkanik. Wah, senengnya bisa menikmati malam di laut yang tenang. Ombak biru elektrik mulai menyapu pantai. Tapi kok bukan airnya yang bersinar, tapi mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Plankton dan alga akan bersinar saat diterpa ombak. Sebagian ikan, cumi-cumi, dan krustasea juga bisa mengeluarkan cahaya elektrik untuk memikat mangsa. Udah. Cukup ya menikmati pantainya, kamu harus segera beralih ke laut lepas. Semuanya lengang, gak ada badai maupun angin. Tiba-tiba, ombak raksasa setinggi gedung 5 lantai menyapu perairan yang tenang. Ombak ini nyaris menggulingkan kapalmu, dan sesaat kemudian hilang tanpa jejak. Hah? Maksudnya apa? Fenomena ini terbilang berbahaya dan masih belum bisa dijelaskan. Namanya arus rock dan menurut salah satu teori, ombak ini terbentuk dari permukaan laut yang terkena angin haluan kuat, tapi kita sendiri nggak merasakan hembusannya. Teori lain yang paling bisa diterima menyatakan sejumlah ombak saling berpadu membentuk satu ombak raksasa. Inilah yang disebut kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, ombak saling menyatu lalu bertukar energi kinetik. Di antara semua ombak, salah satunya akan menyerap energi layaknya vampir. Setelah semuanya terkumpul, ia akan melepaskan energi ini ke dalam bentuk ombak raksasa. Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga.
Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngelihat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Mufil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Mufil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini.
Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh. Kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada satu bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih?